Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita pada selama. Dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nisa Husnuzan tentunya dapat kembali menyapa Anda dalam Ngobrol Virtual edisi hari ini Tribuners, Selasa 17 Juni 2025. Tribuners, diskusi kita pada hari ini akan membahas salah satu topik yang cukup menjadi sorotan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat kita saksikan bersama di layar berikut. Ya, berita mengenai Andi Sudirman Sulaiman yang dituntut bayar gaji senilai 8 miliar oleh Bapak Abdul Hayat Ghani. Presiden Prabowo sudah keluarkan surat, di mana Tribuners dari informasi ini dikutip dari tribuntimur.com, mantan Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Hayat Ghani mendesak pemerintah Provinsi Sulsel untuk menyelesaikan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, di mana Bapak Abdul Hayat Ghani menyebutkan sejak dinonaktifkan pada akhir 2022 lalu, dirinya masih belum menerima gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya. Lantas bagaimana selengkapnya informasi dan juga bagaimana hal ini akan kita diskusikan bersama. Hari ini Tribun Timur secara spesial menghadirkan Bapak Abdul Hayat Ghani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, gimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah. Seperti kelihatan ini ya. Semangat tetap terpatri di pribadi saya. Siap. Baik Pak. Nah, sejak pelaksanaan rapat dengar pendapat kemarin Pak ya, di hari Senin kemarin ya Pak ya. Baik. Informasi ini mungkin baru banyak diketahui oleh masyarakat, baru banyak yang sadar tentang adanya gugatan dari Bapak. Mungkin selama ini tidak begitu terdengar gaungnya. Sebenarnya mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana sebenarnya bentuk yang disebut tunggakan itu? Ya, terima kasih atas undangan ini. Siap, Pak. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut, judul itu saya harus koreksi juga sedikit. Ya. Bahwa bukan Sudirman Sulaiman, itu gubernur, gubernur Sulsel, Pemprov. Ya, jadi bukan saya secara personal, betul. Tapi ini kedinasan. Ya, kedinasan waktu saya menjabat sekretaris daerah kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Saya diberhentikan oleh surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 November 2022. Setelah itu saya inisiatif untuk mencari kebenaran, ya, dan sekaligus menggunakan instrumen hukum yang tersedia di negara kita, tanpa harus turun jalan, berkoar-koar dan seterusnya. Kita lebih dewasa mensikapi hal itu. Mari kita uji, saya bilang, apa betul ada kesalahan saya, ataukah ada kekeliruan saya. Kita uji, karena kalau berdebat personal di warkop kan semua mau benar. Ya, betul. Salah satunya alat uji yang kita yakini, yang kita junjung tinggi selaku dikatakan sebagai panglima hukum lah tertinggi, adalah kita serahkan kepada aspek hukum. Saya daftarkan di Pengadilan PT UN Gebang, Jakarta, karena surat keputusan yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Karena TPA dan yang berhak untuk mengeluarkan itu selaku Sekda Eselon 1 adalah di Jakarta. Nah, setelah itu, ringkas cerita, beberapa bulan kemudian ada hasil dari itu mengatakan di amar putusan bahwa terutama nomor 3 itu
merehabilitasi harkat dan martabat untuk kembali jadi sekda. Itu saya terima bulan Juli 2024. Ya, saya dengan semangat berharap dengan putusan itu sudah cukup. Tapi ternyata jauh lebih tidak cukup. Kenapa lebih tidak cukup? Karena belum bisa dieksekusi. Nah, kenapa tidak bisa dieksekusi? Salah satunya adalah belum ada tindakan-tindakan dari pusat dan daerah waktu itu. Nah, saya mencoba meminta perlindungan hukum di Bapak Presiden, Pak Prabowo tentunya, melalui Sekretaris Negara. Alhamdulillah menyetujui dan ada suratnya tertulis mengatakan karena yang bersangkutan sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap, maka diharapkan kepada kementerian terkait teknis BKN dengan Mendagri untuk menindaklanjuti sesuai undang-undang. Nah, jadi sudah keluar ya, dan setelah itu saya berharap lagi bahwa dengan surat itu cukup. Ternyata tidak cukup juga. Sudah menyurat Mendagri ke gubernur, sudah menyurat BKN ke gubernur, ya bola ada di pemerintah daerah. Ya, nah, itu pun tidak cukup. Lanjut ke RDP. Bagaimanapun juga saya bagian dari masyarakat. Betul. Menuntut hak dasar saya. Ya, kalau 2-3 tahun tidak terima gaji, tidak terima tunjangan itu kan ya lumayan juga. Masa kita harus bekerja dan lewat begitu saja. Saya secara umum sebenarnya anggaplah saya ini perjalanan hidup, tapi saya ingin menegakkan bahwa negara itu masih ada untuk rakyatnya. Kalau kita sepakati itu satu napas dengan apa yang katakan tadi, ya laksanakan dengan keputusan yang berkeadilan. Ya. Sesuai dengan regulasi yang ada, keputusan yang berkeadilan itu kalau sudah ada dari Mahkamah Agung, ya bukan lagi orang diskusi, tapi eksekusi harus dikuatkan. Apa eksekusinya? Ya, selesaikan hak-hak kepegawaian saya yang melekat, ya, yang belum saya terima. Nah, saya sayangkan kemarin di RDP karena PLT Kepala Biro Hukum, ya, yang ya adik-adik saya lah, waktu di Sekda ini, dia jawab kita tidak bisa membayarkan karena yang dituntut ini, yang dikalah ini Presiden Republik Indonesia bukan gubernur. Jadi presiden yang harus menyelesaikan. Kan lucu ini. Tapi yang menunjukkan siapa? Pemberhentian saya. Saya kira kita sepakati bahwa pemerintah daerah provinsi itu adalah perpanjangan tangan dari pusat. Presiden, betul. Kalau pusat mengatakan selesaikan itu, mestinya kita tegak lurus. Datang di Biro Hukum ditambah dengan BKD, kita tidak bisa bayarkan gaji tunjangan itu karena tidak pernah masuk kantor. Lebih sedih lagi saya. Bagaimana seorang aparatur sipil negara yang gugatan sementara berlangsung masuk kantor? Karena kalau sudah seperti itu kan status quo. Menunggu dulu putusan. Lalu kalau besok mau masuk, di mana ruangan saya? Kursi saya dan seterusnya. Kan tidak diperbolehkan. Sama halnya kasus sementara berproses, ya tidak boleh dilelang itu jabatan karena objek perkara adalah sekda. Ya. Tapi tidak, tetap perbuatan melawan hukum dilakukan. Waktu PJ Gubernur waktu itu dia lantik sekda.
Ya, Pak Jupri, saya dilantik staf ahli. Kenapa tidak lantik saya di sekdanya? Karena kosong. Objek perkaranya di situ. Oke. Nah, saya mencoba menolak. Dia katakan, bantu saya, terima saja dulu. Nanti kalau ibarat masuk suatu rumah, banyak kamar, sudah masuk di kamar sebelah, tapi kalau ada kebijakan baru, bisa pindah di kamar sebelah. Jadi saya mengertikan bahwa, Gubernur yang menjabat saat itu? PJ Gubernur waktu itu, PJ Gubernur. Profesor Sudan. Oke. Nah, sampai di situ. Nah, ini pun tidak selesai dengan RDP. Kita menunggu rekomendasinya, tentu menunggu konsultasi dan seterusnya. Ya, kita harus menerima semua itu dengan sabar. Saya kira itu. Oke, Pak. Berarti sampai saat ini sendiri, kapan tepatnya Bapak mulai mengajukan gugatan itu? Kalau aturan tata usaha negara kan maksimalkan 90 hari itu. Lewat dari itu tidak diterima. Didahului oleh somasi. Somasi. Ya, kita somasi ke Bapak Gubernur, klarifikasi, isinya itu mempertanyakan. Tapi waktu itu tidak ada jawaban. Ada tidak ada jawaban, itulah dasar awal untuk kita ajukan gugatan. Karena tidak bisa diterima kalau tidak tanpa ada permulaan mempertanyakan dulu, apa istilahnya, keberatan dulu. Keberatan. Secara tertulis pada aku. Kalau tepatnya itu saya tidak tahu persis, tapi ada catatan itu oleh penasihat hukum saya, lebih tahu itu secara teknis di Gebang. Kira-kira 2 bulan setelah itu saya ajukan. Setelah tanggal 22 November itu. Ya, kalau tidak salah Januari. Itu yang saya ingat. 2024. 23 ya? Iya, 2023. itu. Oke, Pak. Berarti tadi yang kita sudah baca bersama juga, Bapak mungkin belum menyebutkan mengenai nominalnya, tapi yang beredar di berita itu adalah senilai 8 miliar. 8 miliar. Mungkin Tribuners juga ingin tahu, Pak, angka 8 miliar ini peroleh dari mana? Hitungnya bagaimana? Oke. Jadi kan putusan pengadilan itu membatalkan SK Presiden. Yang tadinya saya pegang SK 140, ya. Kepres, dicabut oleh 142, Kepres juga. Begitu masuk pengadilan, dicabut 142, aktif 140. Kan begitu. Oke. Nah, jadi tidak ada 142. Berarti saya logikanya, argonya jalan nih. Ya, istilahnya itu ya. Jadi mulai 22 November itu sampai sekarang Mei, batas pensiun saya itu, saya sekda provinsi dong. Secara de jure. Iya. Secara de jure saya sekda. Nah, kaitan dengan pembayaran, saat terakhir saya nerima itu Desember tunjangan sekda, karena tanggal 22 November SK saya, nanti terhenti di 1 Desember, sampai sekarang tidak pernah terima tunjangan jabatan. Ya, waktu itu secara aturan saya terima tunjangan jabatan itu per bulan 35 juta. Per bulan itu. Sampai sekarang. Nah, kemudian tunjangan tunjangan kinerja tadi ya, tunjangan jabatan itu 4 juta sekian per bulan. Nah, kemudian honor TAVD, koordinator. Kemudian saya kalkulasi menerima selaku pejabat ini bahan bakar, karena itu hak yang melekat sama saya. Kalau tidak salah itu 150 liter per bulan kali sekian tahun, ya. Itu juga lebih 100 juta juga itu. Kemudian ada saya biasa terima insentif itu 48 juta per bulan. Ya, dari ada 3 gubernur, wakil gubernur,
dengan Sekda Provinsi itu menerima insentif dari Badan Pendapatan Daerah. Waktu itu saya 48 juta per bulan, diterima per triwulan. Itu juga saya kalkulasi semua dengan perjalanan dinas yang saya tahu bahwa saya melakukan perjalanan dinas minimal 3 kali sebulan, urusan-urusan di Jakarta. Itu juga saya kalkulasi, ya. Dan tambahan lainnya termasuk saya diberhentikan di Komisaris Utama BPD, Bapak Pembangunan Daerah. Itu saya menerima tunjangan itu 71 juta per bulan selaku komisaris, dan setiap tahun menerima tantim itu kurang lebih 2 miliar. Itu saya mencoba diskusi sama teman-teman PKP, itu juga bagian dari yang melekat, karena risalah RUPS yang menurunkan saya jadi komisaris adalah akibat dari tidak jadi sekda. Ya, berhenti sekda berimbas kepada pemberhentian komisaris. Sementara pengadilan mengatakan Anda tidak bersalah, Anda tetap sekda, berarti saya harus menagih kompensasi itu, dan itu real. Nah, terakumulasilah menjadi kurang lebih 8 miliar. Coba kalkulasi. Oke, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa secara de jure semenjak Kepres 40 itu tetap berlangsung, Bapak yakin bahwa sejak saat itu sampai sekarang pun Bapak masih sekda di masa pensiun sampai ya, pensiunnya sampai ke 1 Mei. Pensiun 1 Mei kemarin ya, Pak ya. Nah, kalau Bapak merasa secara hukum Bapak adalah sekda, kenapa tidak berkantor? Apakah ada halangannya atau bagaimana, Pak? Tidak. Kenapa kita tidak berkantor? Karena tidak ada ruang untuk itu. Ya, nanti saya berkantor dilantik staf ahli pada bulan Agustus. Kemudian 2 minggu kemudian dilantik sekda. Nanti saya berkantor di situ. Nah, saya tidak bisa juga serta-merta langsung serobot begitu saja. Karena ini semua diatur. Nah, sehingga kita berharap difasilitasi oleh Kemendagri, karena sudah ada surat dari pengadilan, sudah ada tembusan, ya seperti itu adanya. Kita serahkan, kita tidak mau serta-merta dan secara konfrontatif melakukan ini. Kita taat asas aja. Oke. Ya. Masih terkait dengan nilai yang Pak Hayat coba untuk kalkulasikan sendiri. Ini ada komentar dari PLT Kepala Biro Hukum, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Pak Herwin Firmansyah yang mengatakan harus Pemprov yang menghitung mana yang bisa dibayar, harus ditentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak bisa sesuai dengan kemauan Pak Hayat. Dipilih juga yang mana yang bisa dibayar. Ini mungkin komentarnya. Bagaimana, Pak? Saya komentarin ya. Boleh? Oke. Bagus kalau dia katakan sekarang silakan ajukan ke saya yang mana. Yang mana Anda katakan sesuai undang-undang, yang mana tidak sesuai undang-undang, kan gampang saja. Tak usah terlalu bertele-tele. Sekarang hitung berapa yang Anda akui. Kalau sudah kita ketemu akan ada salahnya. Kalau dia bilang 5 miliar aku akui, ayo. Tapi harus ada regulasinya. Iya kan? Oke. Nah, dari komentar ini Bapak juga langsung menjawab, oke, mana? Pertanyaannya adalah apakah setelah atau belakangan ini pernah ada komunikasi lebih lanjut lagi antara Pak Hayat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, atau pun juga bagian dari Kepala Biro Sulawesi Selatan sendiri, Pak Hayat? Pernah, sangat sering, di atas 10 kali. Saya tidak bisa hitung lah. Bagaimana? Pertama ini kan selalu ketemu saya. Ya. Saya ketemu juga di ruangannya sekda. Ya, tanda petik nih. Kenapa saya tanda petik? Karena tidak boleh saya sudah ada ingkrah saya baru dilantik. Itu pelanggaran hukum. Nah, saya ketemu si Erwin ini, dia tidak katakan, ya kita bantu. Di depan saya fine-fine aja. Tapi belakang berkomentar. Kemarin paling menyedihkan komentarnya Erwin ini mengatakan, kita tidak bisa realisasikan karena bukan gubernur yang dikalah, bukan gubernur yang digugat,
Yang digugat presiden, jadi mestinya presiden yang kan konyol itu. Pasti ketawa teman-teman yang pemerhati hukum ini, apalagi sarjana hukum ini. Melihat ini kok bukan presiden. Nah, rangkaian semua itu karena ada yang ngajukan, ya harus bertanggung jawab. Iya. Kemudian bagus sekali kalau begini niatnya. Saya sudah betul-betul terharu melihat ini. Alhamdulillah. Kapan mau hitung-hitungan? Nah, sudah lama saya ajukan. Sudah lama saya ajukan. Yang mana Anda katakan sesuai aturan, yang mana tidak sesuai aturan, kan tinggal panggil saya. Duduk bersama. Ini kan tiap hari. Tadi di mall juga ada sama ini. Jadi ada di KPO tadi. Ya. Jadi saya kira ini langkah maju. Terima kasih kalau sudah PJ, PLT, Kepala Biro Hukum sudah ada kalimat seperti itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan komitmen dengan kalimat ini. Karena jangan sampai kita tunggu 1 bulan tidak ada hitung-hitungannya. Jadi itu cuma apa? Ya, ini perlu penajaman, perlu dikonkretkan ini. Saya kira tidak ada masalah. Kalau katakan cuma Rp5 itu mana coba? Apa dasarnya mengatakan Rp5? Nah kan tunjangan sekda itu sudah ada jelas aturannya. Tunjangan gaji, tunjangan kinerja ada aturannya. Jangan seperti Kepala BKD kemarin menjawab. Kita tidak kasih tunjangan karena tidak pernah masuk kantor. Gimana caranya orang masuk kantor kalau gugatan sementara berlangsung? Ya gitu, tunggu dulu hasil gugatan itu. Apakah saya kalah atau menang? Kalau saya kalah kan masalah juga. Tidak mungkin saya mengembalikan itu. Tunjangan-tunjangan kalau saya kalah. Karena saya dianggap staf. Saya harus pensiun 58 tahun. Karena dianggap tidak bermasalah dan tetap sekda ya 60 tahun saya pensiun. Itu satu resiko-resiko itu. Nah, terima kasih saya kira. Mudah-mudahan Pak Erwin mendengar ini. Ya. Kalau mau bayarkan sesuai peraturan kan gampang. Besok call saya, kita ketemu senior atau Pak Hayat kalau tidak mau anggap saya senior. Okay. Kita ketemu di mana? Mau di kantor gubernur, mau di mana? Saya terima semua. Supaya selesai persoalan ini. Karena ini jelas sampai kapanpun saya tuntut ini. Saya sudah katakan tidak ada istilah menyerah dengan begini. Saya tidak lelah karena hak saya. Sampai kapan berhenti? Saya ulangi lagi. Kamu berhenti menuntut ini, saya nanti di balik papang. Di baliknya papang. Baru berhenti saya menuntut. Karena tidak boleh. Ada peristiwa-peristiwa begini di Republik ini dilewatkan begitu saja produk hukum. Artinya wibawa negara ini di mana? Wibawa negara di mana ini? Orang semua pasti percuma kita mengajukan ke pengadilan karena tuh nanti Pak Hayat saja sekda profesi tidak ada apa-apanya itu, apalagi kita tetap. Saya mau jadi pembelajaran edukasi kepada teman-teman saya yang di bawah saya bahwa kalau Anda mengatakan benar harus ada wasit. Siapa wasitnya kalau ini? Pengadilan. Nah, itulah yang saya senang dengan kalimat itu tadi. Terima kasih. Oke Pak. Ya. Nah, satu juga Pak yang menjadi pertanyaan. Bapak kan menuntut upah atau gaji sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tetapi bagaimana dengan posisi atau tanggung jawab sebagai staf ahli? Staf ahli berarti mulai dari tahun September, berapa? September Agustus 2021. Agustus 2025, Agustus 24. Oh, baru. Iya. Oh, ya. Nah, apakah perhitungannya juga sampai sekarang sementara di Agustus 2025 kemarin ini 2024 kemarin ini Bapak sudah menjadi staf ahli. Apakah di tahun itu Bapak juga tetap masukkan itu ke dalam hitungan 8 miliar itu? Ya, jadi sederhananya begini. Jadi kan double income dong, Pak? Sederhananya begini. Ya. Kalau teman-teman Pemprov sudah hitung, kemudian saya sudah staf ahli September sampai Mei, kurangi aja itu. Ada pengurangannya kan, tinggal kurangi. Papa sudah terima staf ahlinya dengan tunjangan 16 juta. Sementara tunjangan sekda misalnya 35 juta, saya kurangi. Selisihnya silakan kasih saya. Kan enak tuh. Saya tidak persoalkan. Nah, yang saya persoalkan kok tidak ada sama sekali dihargai itu.
Nah, saya pun juga berhenti jadi sekda ini apa penghargaan? Melepaskan juga saya tidak. Saya salah satu loh. Setahu saya Korpri itu bertanggung jawab tentang itu, memberikan pelepasan para pejabat yang purna, mengundang baik-baik, ya paling tidak ada sertifikat ucapan terima kasih pada negara 3 tahun 7 bulan ini, tapi tidak ada begitu saja, seperti daun pisang aja selesai. Kalau dipakai membungkus buang tuh. Nah inilah yang perlu, karena ada tuh semua aturannya. Saya tahu ada aturannya di Korpri. Seperti apa menghargai itu karyawan. Tidak digunakan, Pak. Nah, maaf, saya singgung sedikit. Ya, Pak. Meleceh dari pertanyaan ini sedikit. Saya itu sudah pernah pensiun. Saya 2 kali itu dianggap pensiun. Ya, jadi tahun berapa itu keluar surat keputusan dipensiunkan. Cukup 58 tahun waktu itu, 2 tahun lalu nih. Dibuatkanlah surat SK pensiun, dibatalkan oleh BKN. Itu pun juga tidak pernah saya melengkapi. Nah, saya pensiun beneran kemarin ini luar biasa persyaratannya. Kalau tidak salah ada 12-13 persyaratan yang sudah tanda tangan. Kemarin itu saya pensiun tidak ada tanda tangan selembar. Foto saya pun diambil di Google, ditempel tanpa sepengetahuan saya. Terus lalu siapa yang tanda tangan dong? Kok bisa ceroboh sekali yang begini? Itu pemalsuan itu ya pidana. Tapi saya jauh usah ke sana lah. Tidak usah ke sana. Tidak usah saya tuntut jabatan, karena kan harus mengembalikan sesuai amar putusan. Ya oke, saya baikkanlah. Tidak usah saya tuntut jabatan sekda, tapi menghargai kekurangan-kekurangan tunjangan yang melekat yang belum terbayarkan. Jadi sudah ketemu sebenarnya ini dengan redaksi tadi, kepala biro. Nah mudah-mudahan kepala biro memberikan telak kepada Pak Gubernur. Kan selesai. Mau apa? Saya sekali lagi saya katakan, secara pribadi tidak ada masalah nih. Ketemu siapa, ketemu Pak Gub di acara, biasa saja. Kita bersahabat, tapi begitu kita masuk ranah profesional, pekerjaan, jangan dulu bos. Kita masing-masing pegang regulasi yang ada itu. Jadi itulah dinilai orang kedewasaannya, mampu memilih dan memilah yang mana urusan pribadi, yang mana urusan kedinasan. Urusan pribadi biasa aja. Tapi urusan-urusan pekerjaan yang profesional, jangan dulu. Kita masih ada yang harus diluruskan nih. Ya gitu. Saya Pak 2-3 tahun itu bolak-balik Jakarta. Diundang oleh pengadilan. Dengan gugatan ini. Tapi karena dengan sabar, segala upaya, ya saya pikir ya kalau memang kita di posisi yang benar, ya pasti Allah tunjukkan kita menang. Karena kalau kita ini mau katakan harus indang itu, tidak ada kemampuan itu. Nah alhamdulillah kita percayakan. Dan kasasi Bapak Presiden waktu itu, Presiden Republik Indonesia, ya selalu jabatan. Sama tadi ini, bukan Andi Sudirman Sulaiman saya tagih. Ya. Tapi Gubernur Sulawesi Selatan, ya kan? Jadi seperti itu saya kira. Oke Pak. Nah melihat, kita coba lihat dulu Pak rilis berikut. Wah ini lama nih. Legislator PKB Andi Purnomo yang ikut mendesak pemerintah provinsi bayar gaji ex-sekda Bapak Abdul Hayat Ghani. Bagaimana Pak? Ya, saya berterima kasih dengan komisi ini. Saya baru baca juga ini. Bahwa ada berita legislator PKB Andi Purnomo desak Pemprov. Ya, terima kasih karena kita bagian dari warga negara Republik Indonesia tinggal di Sulawesi Selatan, ya tentu juga apa salahnya sebagai bagian dari masyarakat, DPRD itu perwakilan kita. Nah ini terima kasih atas betul-betul perjuangan dan mengawal kita. Iya, terima kasih sekali lagi. Baik Pak. Nah mengingat kemarin diagendakan rapat dengar pendapat mengenai pembahasan ini ya Pak. Ya. Bagaimana respon Bapak dengan, atau bagaimana mungkin isi dari rapat dengar pendapat tersebut kemarin di kantor DPRD provinsi Pak? Ya. Kalau respon
saya khusus pribadi luar biasa nih. Kenapa saya katakan demikian? Hampir Komisi A datang semua. Kemudian pemerhati keadilan penuh aula, dan bahkan semua sebagian besar di luar ingin mendengar, penasaran ini, dan memang dibuka untuk umum. Ya, awal-awal moderator kemarin terbuka untuk umum dan dilengkapi dengan tenaga ahli Profesor Ilmar dan Pak Sirajuddin siapa itu, dan ya alhamdulillah secara umum mendukung saya. Sekalipun saya tahu persis Komisi A itu kan dengar pendapat saja, mendengar dan berpendapat. Nah, saya bilang sama teman-teman, sebenarnya kalau datang saya ini bukan lagi berpendapat, saya membawa produk hukum, jadi bukan lagi pendapat. Data, fakta, informasi sudah melebur di situ menjadi fakta hukum. Ya, kalau pendapat kan masih bisa saja subjektif. Tapi saya datang adalah amar putusan yang saya bawa. Jadi respon saya cukup menggembirakan, dan alhamdulillah teman-teman DPR yang terhormat ini saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas difasilitasinya, dimediasinya ini. Nah, tadi membaca ini kan sudah jelas mengarah ke saya nih. Menguntungkan saya, kan memang saya bilang sama teman-teman, jangan bantu saya kalau saya salah, saya malu. Tapi kalau saya benar, jangan juga tinggal diam ke saya, harus disupport saya. Nah, kan itu, itu namanya keadilan. Ya. Nah, melihat masih belum ada jalan keluar mengenai tuntutan dari Bapak atau gugatan dari Pak Hayat sendiri, apakah akan ada bentuk gugatan lanjutan bila mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih tidak memberikan solusi atau jalan keluar untuk ini, Pak? Ya, saya melihat dulu reaksi-reaksi DPRD setelah mengeluarkan rekomendasi, karena biasanya rekomendasi itu dilanjutkan dengan konsultasi ke Menpan, konsultasi di Seknek atas nama Presiden, dan konsultasi Mendagri dan BKN. Nah, saya melihat itu semua dulu, apa reaksinya. Kalau tidak ada, ya anggaplah. Ya, kalau ada kan kita bersyukur sekali nih, alhamdulillah, bahwa negara, pemerintah masih hadir di tengah-tengah rakyatnya. Nah, kalau tidak ada, seandainya tidak ada ini, ya masih ada kan jalan lain saya tempuh. Saya laporkan perdata saja. Ya, mohon maaf, bukan saya mengancam, tapi urutan hukumnya begitu. Jadi sebenarnya saya tidak melakukan perlawanan, sama sekali tidak melakukan perlawanan pada negara. Saya cuma menggunakan hak saya, instrumen hukum yang tersedia untuk mengawal saya menuntut keadilan. Kan itu saja. Jadi tidak melawang itu, tidak ada kita lawan. Justru kalau kita diam, kita bukan warga negara yang baik. Iya, bukan warga negara yang baik karena ada disiapkan, tidak dimanfaatkan. Terlalu sombong kita kalau ada fasilitas yang tidak dimanfaatkan. Nah itu, sehingga saya manfaatkan dengan baik. Ada namanya pengadilan negeri yang menerima perdata saya bisa lakukan tuntutan material maupun imaterial. Ini hak-hak kepegawaian ini. Iya. Kalau perdata itu kan ada material maupun imaterial. Kerugian psikologi saya 1 juta misalnya penduduk, misalnya penduduk Sulsel yang membaca media ini, dan tentu juga psikologis saya terganggu, keluarga saya, anak saya, dan seterusnya. Itu harus dikonversi dengan baik. Sudah jelas aturannya. Dan dasar saya, pembuktian saya, pengadilan negeri, negara, tinggi, dan mahkamah. Itu semua dibenarkan untuk itu. Ya. Masih ada namanya, besok saya ketemu salah satu direktur Komnas HAM di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM,
bahwa ada produk-produk ini yang melekat, ini HAM saya ini. Ya, mesti, apalagi ombudsman sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan. Semua sudah saya lakukan. Nah, inilah yang ya kita sayangkan. Karena kita cuma konsepnya selalu mengutamakan kepentingan umum, regulasi, tapi ada regulasi ya sampai di situ. Nah, kalau sekali misalnya kita ini Sekda 4E tidak ditanggapi, bagaimana dengan 3A, 3B, 3C, ASN ini? Tentu berkecil hati bahwa Pak Hayat saja menuntut keadilan tidak ada apa-apa, apalagi ini kan bisa diklarifikasi. Kalau tidak bisa bayar kan surat itu presiden. Surat pengadilan, Pak, mohon maaf suratnya Seknek begini-begini dengan sangat terpaksa karena aturannya Pemprov begini tidak bisa dibayarkan Pak Hayat. Selesai itu. Jadi kasih saya tembusan, tidak boleh dibayar ya, karena aturannya begini-begini. Itu putusan Mahkamah Agung itu masih ada lebih hebat dari ini misalnya. Kan selesai itu. Tapi tertulis resmi, jangan cuma di luar, kor-kor tidak boleh. Karena bias kita menghindari itu. Ya, saya kira itu yang saya tadi kalau dia katakan belum dibayar, ya. Oke Pak. Nah, sebenarnya mungkin masih ada beberapa hal yang bisa untuk kita diskusikan, tapi mungkin di sesi berikutnya, ataupun juga mudah-mudahan nanti akan ada putusan dan seterusnya. Amin. Sudah ada jalan keluarnya. Amin. Baru kita kembali membahas ini Pak. Saya rasa cukup ya Pak ya, diskusi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan ini juga dapat menjadi pencerahan juga untuk teman-teman ASN di Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia, bahkan mengenai penegakan hak-hak kita sebagai tenaga ASN itu perlu untuk diperjuangkan. Sebagai kesempatan penutup, mungkin saya kasih kesempatan juga ke Pak Hayat untuk menyampaikan apa harapannya dan sekaligus memberikan closing statement pada hari ini. Silakan Pak. Ya, harapan saya ini ya, sama dengan yang saya tulis di buku. Judulnya itu Menang Tapi Tidak Mengalahkan. Ya, sang pahlawan ASN dari Timur. Karena barusan terjadi di Indonesia seperti ini. Ya, jadi perspektif tata kelola pemerintahan yang baik. Saya ulangi, perspektif tata kelola pemerintah yang baik. Kita berharap dari hari ke hari, bulan ke bulan, kita ingin lebih profesional, lebih mengedepankan tata hukum yang berwibawa di Republik ini. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesediaannya sudah hadir pada hari ini di Tribun Timur. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini insya Allah sekecil-kecil usaha itu insya Allah akan ada hasilnya. Amin. Dan mudah-mudahan dapat segera ditemukan juga jalan keluarnya. Terima kasih banyak Pak Hayat. Terima kasih. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual hari ini, dan saya Nisa Husnuzan beserta seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.